Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Psikom Channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan tetap terus semangat beraktivitas. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang cara membuat daftar isi di Microsoft Office Word. Nah, biasanya kita membuat daftar isi bagi yang belum mahir, biasanya membuat daftar isinya masih belum lurus. Nah, sekarang kita belajar cara membuat daftar isi dengan tab yang lurus dan rapi. Nah, pada kebanyakan pemula yang belum mahir cara membuat daftar isi biasanya masih membuat titik-titik daftar isi itu dengan cara manual di keyboard ya. Kemudian garisnya tabnya itu masih belum lurus. Nah, sekarang saya akan berbagi cara membuat daftar isi yang rapih dan lurus ya. Biasanya daftar isi ini dibuat kalau kita membuat laporan, tugas-tugas makalah untuk yang belajar di bangku kuliah atau sekolah, atau mungkin untuk kantoran, untuk tugas-tugas pelaporan dan sebagainya. Nah, baik, kita langsung saja. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kita buka lembar kerja Microsoft Office Word. Ya. Kemudian kita ketik daftar isi sebagai judul. Kemudian kita beri rata tengah. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita beri rata kiri untuk menuliskan baris pertama dalam isi daftar isi. Yang pertama itu kita tulis halaman sampul. Kemudian kita buat tabnya untuk pengaturan batas tab ya, biar nanti kalau kita tab titik-titiknya terbuat secara otomatis ke kanan. Yang pertama kita buat batas dulu untuk tab yang pertama, kemudian kita buat batas untuk tab kedua. Ini di mistar bagian atas ya, kira-kira sekitar 15 cm. Kemudian kita atur tabnya di menu home di bagian paragraf. Kita klik aja di pojokan bawah, ada tanda panah. Kemudian kita pilih tab di pojok kiri bawah. Kemudian setelah itu kita pilih yang 15 cm karena kita mau membuat titik-titiknya itu dengan jarak sampai 15 cm di ukuran kertas sesuai batas yang sudah kita buat. Jadi nanti sejajar dengan batas atas yang sudah kita buat. Kemudian kita pilih 15 cm, kita klik di bagian alignment, kita pilih desimal. Kemudian di bagian leader kita pilih nomor 2 yang bentuknya titik-titik. Kemudian kita klik set, kemudian kita klik OK. Nah, kita coba untuk tab ya, sekarang terbentuk titik-titik secara otomatis. Kemudian kita beri tanda batas lagi untuk tab ketiga. Ini untuk tab dimana kita akan menuliskan nomor halaman pada daftar isi ya. Misalnya nomor 1 dalam bentuk huruf. Kemudian di baris kedua kita tinggal tulis saja, kita tidak perlu lagi mengatur tab. Misalnya halaman pengesahan. Nah, otomatis tabnya akan mengikuti di atas karena kita tadi enternya dari halaman dari baris 1 ya. Kemudian kita beri nomor halaman 2. Kemudian di baris ketiga misalnya kita tulis kata pengantar. Kemudian kita tab. Nah, kita beri halaman 3 dalam bentuk huruf ya. Kemudian baris keempat kita ketik daftar isi, kita tab lagi, kita beri nomor halaman 4. Kemudian di baris kelima kita ketik
bab 1. Biasanya pendahuluan, kemudian kita tab, kita beri halaman 1 dalam bentuk penomoran bilangan bulat. Kemudian di bawah bab 1 pendahuluan biasanya ada poin A, biasanya latar belakang atau dasar pemikiran. Kemudian kita tab, kita beri halaman yang sama dengan bab 1 misalnya. Nah, kita tidak perlu membuat poinnya terlebih dahulu, nanti kita buat poinnya setelah semua diketik selesai. Kita beri halaman, kemudian baris berikutnya kita tulis tujuan misalnya, kemudian baris berikutnya misalnya sistematika, atau bisa juga manfaat dulu ya. Kemudian kita kasih tab, kita beri halaman 3. Oke, kemudian baris berikutnya misalnya bab 2 tinjauan teoritis, kita tab. Oke, kita beri halaman 4, kemudian kita enter lagi, kita ketik misalnya poin di daftar di bab 2 ini adalah konsep A misalnya, ini contoh aja ya. Kemudian kita tab, halamannya sama, halaman 4. Berikutnya konsep B, halamannya 5 misalnya, dan seterusnya. Oke, setelah selesai kita kasih nomor halaman juga. Kemudian yang berikutnya misalnya bab 3 misalnya langsung aja di penutup sekedar contoh. Oke, kita kasih halaman 7. Kemudian kesimpulan sama halamannya di bab saran misalnya halaman 8. Kita tambah misalnya dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran. Oke, setelah selesai diketik, sekarang kita atur balet dan numbering. Kita pakai numbering ya, kita pakai huruf abjad kapital sama. Begitupun yang bab 3 kesimpulan dan saran juga sama ya. Oke, nah sekarang sudah selesai, tinggal kita lengkapi. Misalnya kita mau kasih tebal, oke, atau kita atur spasinya. Jika terlalu rapat maka kita bisa tambah spasi ya. Nah, inilah pengetikan cara membuat daftar isi. Jika sudah selesai maka kita save dan beri nama misalnya daftar isi, lalu kita save, simpan di tempat yang mudah untuk ditemukan. Oke, nah itulah tadi sekilas secara singkat tentang cara membuat daftar isi dengan tab yang lurus dan rapi. Semoga bermanfaat dan silakan belajar di rumah untuk diterapkan.